kataba Ali radhiyallahu anhu ila Salman al-Farisi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menulis surat kepada Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ini juga salah satu sahabat yang dicintai Nabi. Al-Farisi yang artinya dari Persia, sahabat dari Persia. Yang masuk Islamnya Salman al-Farisi ini karena dukungan daripada gurunya. Jadi Salman itu dulu adalah seorang yang ahli kitab, seorang yang semangat untuk mempelajari agama sebelum dia memeluk Islam. Kemudian gurunya, artinya kalau zaman sekarang itu seperti rahibnya, pendeta atau guru spiritualnya Salman al-Farisi sebelum mengenal Islam, itu mengatakan kepada Salman, wahai Salman, kalau nanti saya mati, kata gurunya, pergilah kamu ke Arab, carilah di sana seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di akhir zaman. Carilah seorang nabi di sana yang ciri-cirinya, wahai Salman, adalah yang pertama, dia selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong. Yang kedua, dia tidak menerima sedekah. Dan yang ketiga, ada tanda kenabian di punggungnya. Ada tanda kenabian di punggungnya. Begitu gurunya Salman al-Farisi ini wafat, maka Salman mengikuti daripada perintah gurunya pergi ke Makkah, pergi ke Arab. Di sana Salman cari siapa orang yang dimaksud oleh gurunya. Kemudian tanya Salman itu satu persatu kepada warga dan penduduk sekitar, siapakah orang yang paling jujur, orang yang dikenal dengan kejujurannya. Dan kebetulan Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin, yang menjulukinya adalah orang-orang kafir. Nabi Muhammad itu dikenal dengan jujurnya, dengan amanahnya. Justru yang mengenal ini adalah orang-orang kafir. Yang memberikan lakop ini adalah mereka orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu mengakui kalau Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah bohong. Kemudian sudah dapat satu ciri-ciri dari orang yang dituju atau dimaksud oleh gurunya, yaitu Nabi Muhammad. Tinggal ciri yang kedua, yaitu kata gurunya, Nabi Muhammad itu tidak menerima sedekah untuk dirinya sendiri. Akhirnya Salman bawa makanan ke rumah Nabi, dan Salman katakan, ya Muhammad, ini ada sedikit makanan sedekah dariku. Ada sedikit makanan sedekah dariku. Kemudian Nabi terima sedekah tersebut, dan Nabi panggil para sahabat, ayo sahabat-sahabat sini, kita dapat makanan. Kemudian Nabi persilahkan sahabat untuk makan, dan Nabi tidak makan di saat itu. Salman sudah mulai yakin, ini kok tidak dimakan, itu makanan yang saya berikan. Keesokan harinya dites lagi sama Salman al-Farisi, bawa makanan, ya Muhammad, ini hadiah dariku, ini hadiah dariku wahai Muhammad. Kemudian Nabi panggil lagi sahabat-sahabatnya, sahabat ayo kita makan bareng, kita dapat makanan. Ini saking dermawannya Nabi, kalau dapat sesuatu itu bagi-bagi, tidak dimakan sendiri, tidak mikirkan dirinya sendiri, tidak hanya mikirkan keluarga, tapi sahabat itu juga dipikirkan Nabi kita Muhammad. Dipanggil, makanlah sahabat, dan di saat itu Nabi ikut makan. Sehingga jawaban atau ciri-ciri yang kedua sudah terjawab, yaitu Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Sehingga ini pun masih berlaku di zaman kita sekarang. Para anak cucu Nabi Muhammad itu tidak menerima zakat dan tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat dan tidak menerima sedekah. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada anak cucu Nabi, para habaib, para sadah, para sayyid, sarifah, itu kita berikannya dalam bentuk hadiah, bukan dalam bentuk zakat. Karena para habaib itu tidak boleh menerima zakat. Walaupun ada ulama-ulama mutaakhirin yang mengatakan para habaib zaman sekarang boleh untuk menerima zakat. Kenapa?
Karena habaib keturunan Nabi dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai beberapa zaman selanjutnya itu selalu mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Ada jatah untuk keluarga Nabi, itu ada jatah. Jadi ada bagian dari khalifah, itu ada bagian. Nah, kemudian bagian itu sekarang sudah tidak ada karena sudah mencar daripada Islam ini ke negara, ke banyak negara, sehingga kepemimpinannya pun berbeda-beda, ada yang raja, ada yang presiden ya. Sehingga tidak ada bagian lagi untuk mereka para anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama-ulama yang mutaakhir, ulama-ulama yang baru itu mereka mengatakan karena sudah tidak ada bagian daripada harta ya, khumus itu tadi, maka mereka keluarga Nabi, ahlul baitin Nabi boleh menerima zakat. Cuman kebanyakan para habaib masih menggunakan daripada pendapat orang-orang yang terdahulu, mereka tetap sebutuh-butuhnya tidak menerima zakat. Artinya kalau ada kok habib kok terima zakat, ya mungkin menggunakan daripada pendapat yang mutaakhir. Tapi kami sendiri, kami pribadi, kami tidak menggunakan pendapat tersebut, kami tidak menerima zakat. Jadi kami pernah bahkan diundang dalam acara penyaluran zakat. Jadi ada satu orang agnia, orang kaya yang mengeluarkan zakatnya, kemudian mengundang banyak orang-orang, warga sekitar dan juga kaum fuqara dan masakin. Kemudian dibuat acara, kita tausiah. Nah, kemudian kita dibagikan, dikasih apa yang diberikan kepada mereka, dikasih zakat. Nah, sampai di rumah diantarkan. Nah, saya bilang ini nanti serahkan, saya bilang ke anak-anak ini serahkan ke fuqara dan masakin. Jadi kita lebih menggunakan daripada pendapat yang habib tidak boleh menerima zakat, yang hanya diperbolehkan adalah hadiah. Maka dari sini juga kita dari kalangan para habaib pun kita saling membantu satu sama lain. Jadi saling membantu, kalau ada yang kesusahan kita bantu. Ya walaupun mereka tidak mendapatkan zakat, tapi kita juga perlu memperhatikan mereka. Ya, kalau kita bantu umatnya Nabi saja, Nabi yang akan balas, apalagi kita bantu daripada anak cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana khairu mukafi, kata Nabi Muhammad, aku sebaik-baiknya orang yang bisa membalas budi. Siapa yang pernah berbuat baik kepada umatku, kok ternyata umatku tidak berterima kasih kepadanya, maka jangan khawatir, nanti aku yang balas. Nah, sekarang gambarannya gini para hadirin, kalau kita punya tetangga berbuat baik kepada anak kita, kira-kira kita sebagai orang tua senang apa tidak kira-kira? Nah, senang pasti. Kita sebagai orang tua pasti senang, apalagi jika kita membantu daripada anak cucunya Nabi Muhammad, otomatis Nabi kita Muhammad akan senang kepada kita. Maka jangan memberikan zakat kepada para habaib. Tapi kalau kita kepingin bantu para habaib, apalagi kita melihat ada mereka yang kesusahan, kesulitan, bantu mereka dalam bentuk hadiah. Jangan zakat. Kadang ada orang itu pelit, kalau mau bantu maunya zakat aja. Kalau mau mengeluarkan harta maunya zakat aja, tapi tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan hadiah. Ya, maka eman-eman ya. Jangan sampai cuman gara-gara dunia kita justru menjadi orang yang pelit untuk berbagi. Nah, kemudian Salman Al-Farisi ketika sudah mendapati Nabi mau makan, di saat makanan itu saya sebut sebagai hadiah, tapi kalau makanan itu saya sebut sebagai sedekah, Nabi tidak mau. Nabi tidak mau makan. Nah, berarti ini ciri yang kedua sudah terjawab. Tinggal yang ketiga. Yang ketiga ini agak sulit. Kenapa? Karena tertutup. Yaitu tanda kenabian, tertutup di belakang pundak Nabi dan tertutup pakaian Nabi, sehingga untuk melihatnya itu sangat sulit sekali. Sampai akhirnya pernah suatu saat ada sahabat Nabi atau ada satu orang yang meninggal di zaman Nabi, yang Nabi ikut menguburkan orang tersebut. Nabi ikut menguburkan orang tersebut dan diikuti oleh Salman Al-Farisi. Saat itu Salman belum masuk Islam. Tujuan Salman ikut menguburkan ini bukan untuk mengikuti daripada amaliyahnya para sahabat ketika menguburkan sahabat yang lain ketika meninggal, bukan, tapi untuk memantau Nabi. Siapa tahu di saat Nabi menguburkan jenazah kok ternyata tersingkap pakaiannya, sehingga terlihat daripada tanda kenabian. Jadi Nabi itu lagi mendekat ke arah makam, sibuk mengurusi jenazah yang akan dimakamkan ini. Salman tuh keliling muter di belakang itu.
ngelihat dari kanan tidak kelihatan, pindah ke kiri tidak kelihatan, sampai akhirnya Nabi itu sadar, ini kelihatannya Salman ini cari sesuatu. Kemudian Nabi sadar, Nabi tahu kalau Salman ini ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundak Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi singkap pakaiannya, dimundurkan pakaiannya, sehingga pakaian Nabi itu agak jatuh di belakangnya, sehingga terlihat tanda kenabian yang ada di belakang pundak Nabi kita Muhammad SAW, yang di saat itu dilihat oleh Salman Al-Farisi. Kemudian Salman datang kepada Nabi dan berbaiat dengan Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Salman, kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi.